Oke, selamat malam teman-teman. Ketemu lagi eh, di kelas SIMA kita. Ini kemarin kita udah bahas 2013 ya, di YouTube kita. Di YouTube gua udah bahas. Sekarang edisi tahun 2021. Ini yang paket A, Matdas. Sebenarnya nggak sulit-sulit banget Maddasnya. Dan jujur, Matdas tahun 2020, 21, dan 2022, 3 tahun terakhir itu terbilang banyak soal yang sama gitu loh. Dan Simaku ini nanti ada polanya ya. Ada pola buat materi apa aja yang sering keluar. Makanya banyak orang yang nggak lolos UTBK tapi lolos di Simaku ini dengan cara belajar yang efektif. Dengan lu tahu cara belajarnya, gue rasa bisa. Dan sistem nilainya juga benar plus satu, pokoknya ada plus minus gitu ya. Benar plus 4, uh, salah minus satu gitu kan. Dan itu kalian benar-benar pakai strategi buat nyelesainnya. Nanti kayak kita juga buka kelas ya di Twitter, uh, kelas SIMAK UI-nya mungkin 1-2 bulan, dan mungkin SIMAK kan belum ada pengumuman ya, mungkin SIMAK biasanya tuh bulan Juli, biasanya tuh bulan Juli, Juli awal lah ya biasanya Juli awal tuh ujiannya. Ini ujian ya, mulai ujian tuh sekitar awal Juli, itu normalnya. Nanti pengumumannya akhir Juli. uh, itu aja sih. Oke, kita masuk ke materinya aja. Ini logaritma bab logaritma eksponen terbilang sering keluar, walaupun nggak sering-sering banget, dan cukup mudah, termasuk cukup mudah dibanding materi yang lain. Kita review sedikit dengan materinya ya. Logaritma, ada beberapa rumus yang kita perlukan. Di sini kan kayak akar, akar, akar-akar gitu kan. Eh, jadi kalau misalnya kalian punya akar, A pangkat M, A-nya pangkat N, gitu ya. Ini konsepnya bisa kita ubah ke bentuk pangkat. Jadi A pangkat N, ya, per M. Jadi akar ini jadi penyebut dari pangkatnya. Kalau kita tulis ulang kayak gini, A pangkat N dibagi M. Kayak gitu ya. Kalau misalnya nggak ada angkanya, misalnya akar A pangkat M doang, ini pangkat satu bisa nggak ada tulis, ya berarti A seper M. Itu konsep dari eksponen ya. Kalau misalnya logaritmanya, kita butuh rumus eh, perpangkatan. Misalnya A logaritma B, di sini pangkat M, di sini pangkat N, A dipangkatin M, B pangkat N, oke. Nanti N-nya pindah ke depan. N-nya pindah ke depan, terus M-nya itu dibalik, jadi seper M. Terus disulang A log B. Contoh misalnya 2 pangkat 3 logaritma 3 pangkat 4. Oke, 4-nya pindah ke depan yang ini, kali 3 yang di sini, jadi sepertiga. Tulis ulang, 2 logaritma 3. Itu sebagai contohnya. Kalau misalnya bentuknya pecahan, misalnya 2, misalnya A ya, misalnya A pangkat 2 bagi 3 di sebagai basis, logaritma B, 7 pangkat 7, B pangkat 7/4. Berarti yang ininya pindah ke depan, 7/4, dikali 2/3 dibalik, 3/2. Tulis ulang, A log B. Gitu ya. Terus sifat kedua dari algoritma yang akan kita pakai di soal ini, yaitu sistem perkalian. Misalnya A log B dikali B log C dikali C log D. Oke, ketika ada bentuknya perkalian dan di sini numerus basisnya ketemuan, ini boleh kita coret. Terus numerus sama basisnya ketemu, boleh kita coret. Jadi nanti hasilnya A log D. Oke, selama dia ketemuan bentuknya perkalian, langsung kita coret aja. Oke, kalau misalnya yang ini A log B kali B log C, kan bisa kita coret, jadinya A log C. Oke, ini konsep yang kita gunakan di soal ini. Oke, sekarang kalau kita masuk ke soalnya, ini akar ini sebenarnya
kalau nggak ditulis tuh akar 2. Kalau nggak ditulis akar 2 ya. Kalau emang nggak ditulis berarti akar 2. Ya, ini ada akar 2 sebenarnya. Tapi memang nggak pernah ditulis. Sekarang kita definisikan terlebih dahulu nih. Kan ada nilai A, nilai B, nilai C. Nanti A, B, C-nya. Oke, sekarang kalau kita jabarin, nilai A. A adalah 2 logaritma akar 2 dari X. Berarti X pangkat 1 akar 2. Berarti setengah. Ini sebagai A, dikali B-nya. B-nya ini X akar 3. Berarti pangkat 1/3 logaritma Y akar 4. Ini B. Yang C-nya adalah Y pangkat 1/3 logaritma 2 pangkat 1/2. Kan akar 2. Ini kan A, B, C ya. Kita definisikan. Ini nilai A kali B kali C. Oke. Baru kita masukin ke rumus yang logaritma pertama. Ini kita turunin setengah dikali. Yang turun-turun kita turunin semua dulu ya. Ini kita turunin semua nih. Ini kita turunin semua aja. Karena bentuknya perkalian. Turunin seperempat dulu. Seperempat dikali 3/1. Karena dibalik. 1/2 dikali. Ini dibalik. 3/1. Nah, baru kita tulis logaritmanya. 2 log X. X log Y. Y log 2. Sini boleh kita coret. 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 Oke. Dari sini 2 log 2. Nah, dari sini boleh ada yang bisa kita coret. Enggak deh, langsung kita kaliin aja. 1 kali 1 kali 1 kali 3, 9. 2 kali 4 kali 2, 16. Oke, 2 log 2 itu sifatnya A log A. Ketika ininya sama, basis sama numerusnya itu 1. Berarti 9/16 kali 1, hasilnya 9/16. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya, aman ya? Oke, aman. Kita zoom lagi. Oke, good. Sebenarnya nggak semua soal simak itu susah. Nggak semua soal simak susah ya. Ada beberapa soal yang memang susah banget, ada beberapa soal yang ya sederhana lah, nggak susah-susah banget sebenarnya. Yang penting kalian tahu konsepnya dan tahu idenya, minimal tahu konsepnya lah, rumus apa yang bisa kalian gunain. Nah, kata solusi, jika solusi dia adalah, ya jadi gini, kalau kalian kita mau ada kata akar-akar, eh, terus ada kata solusi, itu artinya sama ya, itu artinya sama, maknanya sama, maknanya sama, pefaktoran, gitu ya. Berapa pefaktorannya? Itu sama dengan akar-akar, sama dengan solusi, sama ya maknanya. Cuma beda kata doang aja. Jadi kalau gua punya 2x kuadrat ditambah 3x plus 4 sama dengan 0, kita bagus aja tulisannya. Akar-akarnya itu A sama B. Oke. Terus persamaan kuadrat yang akar-akarnya ini. Hasilnya apa? Nah, sekarang kalau kita masuk ke teorinya, ke materinya, materi dari ini materi persamaan persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat itu materinya, kalau gue punya persamaan ax kuadrat plus bx plus c, dan akar-akarnya x1 dan x2, kita punya penjumlahan, yaitu min b per a. B itu yang punya x, a itu yang x kuadrat. Kalau perkalian dari akar-akarnya, itu adalah c per a. C itu yang nggak punya x, oke, a itu yang x kuadrat. Ini konsep dasarnya. Minimal tahu ini, gue rasa masih aman, persamaan kuadrat. Sekarang kita masukin ke soalnya. Karena akar-akarnya A sama B, ya berarti kita punya rumus dari A tambah B, dari penjumlahannya, min B-nya adalah 3, A-nya adalah 2. Lalu kita punya perkalian, oke, punya perkalian
yaitu C per A, 4/2, yaitu 2, di sini min 3/2. Oke, terus kalian tanya berapa persamaan kuadrat yang akar-akarnya, cari yang persamaan, tapi akar-akarnya itu 1/B dan 1/A. Nah, sebenarnya kalian nggak harus nyari A sama B-nya. Agak rumit kan? Kalau misalnya A tambah B min 3/2, A kali B 2. Dibanding harus nebak, mending kita masukin aja ke teorinya aja. Belajar konsep. Oke. Sekarang gue misalkan ini sebagai alfa. Kan persamaan kuadrat kan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ini yang ditanyakan kan? Nah, sekarang kalau gue mau buat akar-akarnya sebagai alfa dan beta. Alfa ini kan 1/B, beta ini kita samain aja. Alfa adalah 1/A, beta adalah 1/B. Gitu aja. Jadi alfa dan beta. Jadi enak ya. Jadi kalau gue mau punya alfa tambah beta, itu berarti penjumlahannya. Oke, kita samakan penyebutnya. A plus B, A kali B. Lalu kita punya perkaliannya. Alfa kali beta. Alfa kali beta, kita masukin aja 1/A kali 1/B. Oke, berarti 1/A kali B. Ini kita substitusi, dan kita punya ini, alfa tambah beta, alfa kali beta. Substitusi ke sininya, alfa tambah beta, min 3/2 dibagi 2. Oke? Berarti ini min 3/4. Yang ini alfa kali beta 1/2. Oke? Kita udah punya alfa tambah beta, alfa kali beta. Oke, terus ditanyakan apa? Persamaannya gimana? Kalau kita udah punya alfa tambah beta, alfa kali beta, ini materi persamaan kuadrat baru. Jadi, kan ditanyakan persamaan kuadrat baru kan? Persamaan kuadrat yang akar-akarnya ini. Berarti persamaan kuadrat baru kan? Ini materi spesifiknya persamaan kuadrat baru. Jadi persamaan kuadrat baru itu cara mencarinya X kuadrat min alfa tambah beta X ditambah alfa kali beta. Ini rumus umumnya. Oke, tinggal masukin aja. X kuadrat min alfa tambah beta adalah min 3/4. Alfa kali beta setengah. Oke, dari sini kita kali 4 aja ya. Karena penyebutnya 4. Di sini kan nggak ada penyebut ya. Di sini nggak ada pecahan. Coba kita kali 4. Kali 4 aja biar menghilangkan penyebutnya. 4x kuadrat. Min sama min jadi plus 2 sampai 0. Kalau kita tulis ulang, ini opsinya yaitu X. Oke, ada yang mau ditanyakan? Materi persamaan. Kak, persamaan kuadrat baru itu rumus bisa di-apply. Iya, ini rumus umum. Ini rumus umum ya. Ini rumus umum layaknya rumus ini. Ini rumus umum. Jadi bisa digunakan untuk segala tipe soal. Di mana kalian cari dulu alfa tambah beta dan alfa kali beta. Alfanya kan, ini alfanya, definisi alfa kan 1/A. Makanya kita jangan pakai istilah 1/B dan 1/A. Gue pakai istilah alfa dan beta. Biar cocok dengan rumus yang gue tahu. Dengan konsep yang gue pelajari. Makanya kita sebut ini sebagai alfa, ini kita sebut sebagai beta.
Oke, kita tahu rumus, kita cari penjumlahannya dulu dengan konsep yang kita pelajari, alfa tambah beta, alfa kali beta. Ini alfa, ini beta, samakan penyebutnya, kayak gini, substitusi nilai ini dan ini. Terus yang ini alfa, ini beta, dikalikan, jadinya ini, substitusi ini. Nah, kita dapat alfa dan beta, alfa kali beta, masukin ke konsep yang ada. Kak, alfa betanya nggak harus itu maunya di soal. Maunya soal ini. Sebenarnya bebas, alfanya mau seper B, alfanya mau seper A, nggak ada aturan. Nggak ada aturan ya. Setelah kalian, ini biar memudahkan aja dalam gua menulis ya. Biar nggak bingung gitu loh. Bebas. Mau alfanya seper B, mau alfanya seper A, nggak jadi masalah. Yang penting salah satu seper A, salah satu seper B. Selama nggak ada aturan, berarti boleh dilakukan. Oke? Selama nggak melanggar sifat, berarti masih bisa dikerjakan. Itu konsep yang gue pelajari di SIMAK UI. Oke? Ini penulisan juga kayak gini ya penulisannya. Kadang orang kan jadi 4x kuadrat, udah panik. Jadinya orang, oh nggak ada jawabannya nih. Kan nggak ada 4x kuadrat. Tapi pas dibaca serius, oh ternyata ada. Jadi jangan sampai kalian udah ngerjain capek-capek, ketemu jawabannya, di opsi salah ngeliat. Ini ya salah satu trik di SIMAK UI ya. Kak, kalau misalnya dia A kuadrat, B kuadrat, ya udah. Jadi setara kamu alfanya siapa A kuadrat atau alfanya B kuadrat. Bebas aja. Pokoknya salah satu jadi alfa, salah satu jadi beta. Bebas. Misalnya ditanyakan akar-akarnya A kuadrat dan B kuadrat. Ya, bebas. Ini mau jadi alfa, ini mau jadi beta, ataupun kebalikannya. Ini mau jadi beta, ini mau jadi alfa, nggak jadi masalah. Kan nggak ada aturan ya. Oke? Bebas. Tergantung soalnya yang diminta apa. Nanti bisa dipelajari lagi materi persamaan kuadrat baru. Oke, kita next. Oke, sedikit kita zoom. Oke, ini sebenarnya persamaan kuadrat dan deret aritmatika ya. Uh, Deret aritmatika termasuk soal yang sering keluar di 4 tahun terakhir. Uh, kita punya A, B, C, A, B, C, 3 suku deret berurutan, di berurutan ya. Dia berurutan, terus bentuknya aritmatika. Oke, terus nilai X memenuhi dari persamaan ini. Berapa? Oke, eh, sekarang ciri dari aritmatika adalah bedanya tetap, selisihnya tetap. Oke, selisihnya konstan. Dalam artian mungkin kita sebut B, ada B-nya. Kayak misalnya 3, 5, 7, nah ini B-nya nih. Gitu kan, aritmatika. Oke, ada bedanya lah. Oke, sekarang gua misalkan bedanya jangan B, karena di sini ada B. Nanti kalian bingung, B sebagai angka atau B sebagai beda. Makanya gue misalkan P, lebih asik, gitu ya, biar nggak kecampur dengan B yang di soal. Ini ada selisihnya B, P, di sini ada selisihnya P, gitu ya. Oke, terus ya kalau C kurang B itu kan P ya, beda selisihnya 1. Begitupun kalau misalnya C kurang A, selisihnya 2P. Ya kan ini ditambah P, di sini tambah P, berarti C kurang A ada 2P. Itu kan konsep dasarnya, ya enggak? Terus yang ditanyakan ini, coba B kurang C, X kuadrat, plus C kurang A, X plus A kurang B. Barengan 0. Nah, sekarang kita bisa definisikan aja B kurang C. B kurang C, C kurang B. Nah, di sini bisa kita substitusi kan. Di sini tuh min P. Karena beda negatif doang dari yang ini. Terus ini C kurang A. C
C kurang A, yaitu 2P. Oke? Terus A kurang B, dari sini kan kalau kita definisikan kembali, B kurang A, selisihnya kan P doang. Kan beda selisih, 1P. Oke? Berarti A kurang B, yaitu min P. Gitu kan? Nah, dari sini, kalau kita bagi aja semua ruas, coba kita bagi dengan min P. Ini kita bagi min P jadi X kuadrat, ini kita bagi min P jadi min 2X, ini kita bagi min P plus 1. Kita faktorin deh. X min 1, X min 1. X-nya sama dengan 1. Selesai. Berapakah nilai X? X-nya 1. D. Silakan coba dipahami dulu. Jadi yang mahal itu idenya. Gimana kalian nemuin idenya yang paling cepat? Kalau gue kan, oh beda P, terus ini ada B kurang C kurang A kurang B. Kita definisikan aja ke konsep dasar dari aritmatika. Oh ternyata P semua, oh bagi P aja. Kenapa bagi min P? Biar enak aja. Kan ada min P, di sini min P. Kan ganggu banget kan negatif. Sekali aja kita bagi min P. Itu. Ya memudahkan lah dalam perhitungan. Ini SIMAK 2021 ya guys. Nanti kapan-kapan deh, kalau misalnya di kelas premium kita bahas yang 2022. Soalnya udah ada soalnya, tapi belum gue bahas. Lagi ngumpulin gitu loh, gue lagi ngumpulin soal-soalnya dulu. Kemarin hilang soal-soalnya. Oke, aman? Aman. Next. Oke, kita punya soal ini. Kita zoom lagi. Oke, kita punya fx, f komposisi. Ini materi fungsi komposisi ya. Ini materi fungsi komposisi. Termasuk paling sering keluar. Ini paling sering keluar ya. Paling sering keluar. Tapi materi banyak banget. Banyak banget cara buat ngerjainnya. Jadi kalau misalnya kalian ketemu F bunderan GX, itu artinya F dalamnya kita masukin GX sebagai input. Ya, kalau materinya misalnya gini ya, Y sama dengan Fx, X ini sebagai input. X itu input, masukannya, Y ini hasilnya. Y itu sering gue sebut output. Ya, kalau kita masukin X ke persamaan kita sebut F, fungsi. Nanti mendapatkan inputnya, outputnya. Gitu ya. Nah, sekarang kita punya Fx sama dengan 6 dikurang 3x pangkat 3. Oke, di sini ada F komposisi, uh, kita tulis dulu deh, F komposisi Gx, oke, sama dengan persamaan ini. Oke, terus gimana cara ngerjainnya? Nah, di sini kan F komposisi, berarti kan F dalamnya Gx sebagai input. Gitu kan, kalau kita sederhanakan sedikit dari persamaannya. Terus ini ada Fx, di sini Fgx. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, G-2 ini mau inputnya di mana X-nya sama dengan min 2. Ya nggak? Oke. Terus kalau kita definisikan aja, kalau kita mau, kita langsung aja masukin F, G, min 2. Oke, inputnya adalah min 2. Kita masukin min 3, X-nya min 2. Oke. Nah, karena lihat, kalau di sini inputnya sebagai X,
di sini X. Oke. Karena ini inputnya adalah F D-2, maka persamaannya 6 dikurang 3, inputnya jadi G-2. Yang dalamnya, samain aja bentuknya. Sini X, di sini X. Oke, yang sebelah kanannya kita sederhanakan ya. Ini min 8 kali 3, 24, plus 24, 8, min 12. Kita sederhanakan pelan-pelan semuanya. Oke. Terus kita pindahin ruas saja. Kita bentuk sederhananya. Ini pindah ke kanan, ini pindah ke kiri gitu ya. Kita tulis ulang. 3, G-2, pangkat 3, sama dengan 24. Oke, kita bagi 3. Hasilnya 8. G-2, pangkat 3 sama dengan 8. Berarti G-2, akar 3 dari 8 itu adalah 2. Oke, selesai. G-2-nya adalah 2. Dikit lagi, tutup aja. Nanti lupa ngomong. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kak, sorry, itu 24-nya 2 kali. Bentar, suaranya kecil. Halo. Ini 18. Enggak. Ini aku salah tulis. Ini aku salah tulis. Ini harus 18, sorry. Ini salah tulis. Ini 18 ya. Salah tulis saja. Oke, gitu. Terus ini pangkat 2 ya. Terus kita pangkatin, ada yang kurang lagi dari tulisannya. Kan 4 kali 6, 24. Min 8, min 3, 24. Min 48, min 18. Oke. Kita hasilin, terus ini pindah ruas, dapatnya gini. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Aman? Oke. Next. Ini belakangan dulu ya. Ini belakangan aja. Agak rumit buat teorinya. Kita bahas yang trigonometri dulu. Oke, kita punya persamaan ini, nilainya berapa? Oke, ada berapa konsep? Sebenarnya trigonometri kan sangat dibenci ya beberapa orang karena banyak banget rumus. Tapi minimal kalian tuh tahu dasar-dasar identitasnya. Misalnya kalau kalian punya sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta, itu kan sama dengan 1, dasar banget. Terus tinggal pindah ruas saja. Terus ada beberapa kondisi di mana apa tan itu apa? Tan itu kan sin dibagi cos. Terus kalian hafalin sin 2 theta itu kan 2 sin theta cos theta. Terus ada cos 2 theta itu apa? Cos 2 theta itu kan ada 3 rumus ya. Silakan dihafalin. Oke, itu aja minimal. Atau ditambah lagi penjumlahan. Misalnya cos A plus min B itu apa rumusnya, ataupun dengan sin. Silakan nanti dihafalin rumus-rumus yang sering banget, minimal tahu lah di simak dulu. Buat sin tambah sin, cos tambah cos itu menurut gua di blacklist aja. Karena banyak banget hafalan. Dan belum tentu kalian benar hafalannya. Tapi minimal ini yang perlu kalian ketahui. Terus chot itu apa, kotaknya itu apa definisinya, sekan itu apa, definisinya, per cos, per sin, gitu ya. Minimal itu aja. Nah, sekarang kita masuk ke soal aja. Oke. Di sini kan ada tan, ada kotangen, terus ada cos, 1 min sin kuadrat. Ya, berarti kita sederhanakan terlebih dahulu. Sin. Ini tetanya nggak usah kita tulis ya. Jadi sin. Tulis aja deh. Bingung. Sin teta. Cos, tan itu kan sin per cos. Oke. Tambah
kotanglen itu adalah cos bagi sin. Oke, cos. Nah, ini kan definisi dari sini. Nah, dari sini kan 1 dikurang sin kuadrat theta, pindah ruas, jadi cos kuadrat theta. Ya nggak? Oke, jadi ini kita substitusi. Subs, sini ya. Jadi cos kuadrat theta. Oke, yang ini cos dibagi cos kuadrat, jadi 1/, aman. Yang ini samakan penyebutnya. Kita samakan penyebutnya ya. Oke, sin theta dikali sin kali sin kuadrat theta, cos kali cos kuadrat theta. Yang bawahnya sin theta, cos theta. Oke, ini definisi dari identitas, yaitu hasilnya 1. Yang ini nih. Oke, terus sin ini boleh kita coret. Oke, jadi 1 per tinggal cos theta ditambah 1 cos theta. Oke, hasilnya adalah 2 dikali 1 cos theta. Kan 2 cos theta ya. Nah, cos theta ini kita definisikan sebagai bentuk dari sekan theta. Oke, 2 sekan theta. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Aman? Oke, aman. Next. Gue mau kalian coba deh. Ini materi lingkaran. Bentar, bukan yang ini. Jangan ini dulu. Yang ini aja, yang lebih mudah. Nah. Ini beberapa kali keluar di TO ya, TO UTBK. Coba kita bahas. Di sini kita punya soal kayak gini ya. Kita punya soal penjumlahan dan pengurangan, tapi ada pangkat-pangkat gitu kan. Kayak gitu kan pangkatnya. Nah, mungkin kita tulis ulang sedikit aja. 3 plus 1, terus di sini 3 kuadrat plus 1, 3 pangkat 4 plus 1, 3 pangkat 8 plus 1, bawahnya 3 pangkat 16 min 1, gitu ya. Kalau kalian secara manual, gua rasa sulit banget buat dikerjain, lama lah minimal. Minimal ini nih, kalian ketemu 3 pangkat 16, berapa tuh? Banyak banget angkanya. Makanya kita harus pakai ide, gimana kalian pakai konsep yang telah kalian pelajari sebelumnya. Uh, yang kalian ketahui adalah bahwa 1 adalah 1 kuadrat ataupun 1 pangkat 4, 1 dipangkatin berapapun, ya hasilnya 1. Ini kalian tahu dulu nih tentang definisi identitas dari angka 1. Ini dulu yang kalian tahu. Terus, di sini kan 3, basis sebagai angka 3. Cuma angka 3 kayak akrab banget, 3 dan angka 1. Ya nggak? Mereka selalu berdampingan. 1, 1, plus 1, plus 1, beda sini min 1 doang. Nah, berarti harus ada konsep yang harus kita terapkan. Oke. Nah, terus maka yang paling akrab yang bisa kita terapkan tentang pangkat dan penjumlahan pengurangan adalah konsep dari x kuadrat min y kuadrat, yaitu adalah x plus y dan x min y. Ini yang paling sering. Oke, konsepnya. Nah, tapi ide yang paling bagus adalah ini harus kita kalikan, idenya adalah kalikan dengan 3 min 1. Kenapa? Kenapa harus kita kalikan? Biar menghilangkan ini, ya nggak? Biar kalau kita tulis ulang nih, 3 min 1, terus 3 plus 1, di sini 3 minus 1, 3 pangkat 16, min 1, terus 3 pangkat 2,
Jadi kalau kenapa kita harus pakai 3-1 agar mereka berpasangan. Nah, ini berpasangan nih. Ini kan biar enak ya. Nah, kita bisa menerapkan konsep ini. Nah, 3 min 1, 3 plus 1. Jadi kan kalau kita definisikan nanti kan 3 pangkat 2 min 1 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 plus 1. Di sini hasilnya 2, sini 3 pangkat 16 min 1. Nah, kalau kalian terusin, ini tuh nanti ada pasangannya. Ini sama ini nih, berpasangan lagi. Terus kalau kalian terusin, ini nanti sama ini berpasangan. Terus sama ini berpasangan lagi. Jadi kalau kalian terusin, nanti polanya hasilnya 3 pangkat 16 min 1 per 2 kali 3 pangkat 16 min 1. Gitu ya. Nanti ini pangkat 16 ya. Gimana pangkat 16? Tapi karena 1 sama dengan pangkat 16 nih, yang ini kan pangkat 2 sama dengan 1 kan? Ya 1 pangkat 2 sama dengan 1. Jadi kalau kita coret, boleh, karena hasilnya sama, hasilnya adalah setengah. Oke, jawabannya deh. Oke, ini konsepnya. Jadi nggak secara manual banget lah. Kalau mau terusin ya, boleh. Tapi aku nulis kayak gini aja. Nggak muat space-nya. Nanti ada di YouTube kita ya. Kemungkinan kita akan rajin buat upload di YouTube. Kita mau habisin beberapa paket dulu, mate sama MTK IPA, baru pindah ke fisika atau ini. Karena gue butuh kalian basic dulu deh, minimal matematika. Minimal cara berpikirnya dulu, sebelum terjun ke fisika. Fisika kan banyak konsep lebih abstrak dibanding matematika. Oke, aman ya soal kayak gini? Next. Gue mau kalian coba lagi deh. Aku tunggu 1 menit mungkin buat nyoba. Minimal dapetin ide lah. Kira-kira gimana idenya. Ini barisan aritmatika, tapi ini geometri. Hasil ini berapa? Nanti aku kasih rumus baru buat nentuin aritmatika geometri. Silakan dicoba dulu. Oke. Oke, ada yang udah jawab?
bilang B. Ada yang bilang jawab B. Coba kita sama-sama kita cari ya cara ngerjainnya. Gue mau jelasin sedikit konsep dulu tentang dasar dari aritmatika dan geometrinya, biar kalian punya dasar yang kuat. Misalnya kita sedikit zoom dulu deh, kita sedikit zoom sedikit. Oke, cukup lah ya. Nah, sekarang enggak deh, cuma ini nggak mau. Ini soalnya aja kita kecilin. Nah, ini ya. Kelihatannya soalnya. Oke, kita punya X, 4, Y. Ini barisannya aritmatika. Aritmatika itu kan cirinya dia punya beda. Atau kita sebut B. Biasanya kita sebut B. Berarti kalau kita definisikan, B-nya kan konstan setiap saat. B-nya selalu konstan. Oke, di sini ada B, di sini ada B. Di mana B adalah selisih dari suku depan dikurang suku belakangnya. Gitu ya. Misalnya di sini nih, B yang ini 4 dikurang X, 4 kurang ada B, terus yang ini Y dikurang 4. Oke, kalau kita pindah ruas, X plus Y sama dengan 4 tambah 4. Jadi X plus Y itu kan 2 kali 4, 8 ya. Oke, nah dari definisi pencarian B sama dengan B, ternyata kita dapat konsep. Kalau kita teruskan ke konsepnya, kalau kita punya, gini, konsep barunya adalah kalau kalian punya X1, X2, X3, berurutan ya, X1, X2, X3, maka rumus cepatnya adalah suku pertama tambah suku ketiga sama dengan 2 kali suku kedua. Jadi konsepnya adalah ujung tambah ujung, 2 kali tengahnya. Oke, kalau misalnya ada 4 suku gimana, Kak? Ya, tinggal ujung tambah ujung aja. Misalnya kalian punya 4 suku nih, ya berarti X1 tambah X4 sama dengan X2 tambah X3. Ujung tambah ujung, tengahnya dijumlahin. Oke, kalau X5 gimana? X2, X3, X4, X5. Ya berarti banyak konsep. Bisa ini tambah ini, hasilnya ini. Bisa X1 tambah X5, X2 tambah X4, ataupun 2 kali X3. Karena tengahnya ada 3 kan? Berarti bisa ini, ataupun tengahnya kali 2. Ya, dan seterusnya lah. Ini konsep dari aritmatika. Kalau kalian definisikan sebagai B sama dengan B. Ya nggak? Ini kan 4, suku kedua ya. Suku pertama, suku ketiga, suku kedua. Ternyata cocok dengan konsep ini. Dan seterusnya lah. Oke, ini kita hapus aja. Yang penting kita punya dasar yang 3 suku atau 4 suku. Oke, begitupun kalau misalnya kalian punya geometri. Kita kecilin juga sedikit kali ya. Kita kecilin sedikit, lebarin. Oke, kalau kalian punya geometri, misalnya tadi soalnya ada apa? X, 3, sama Y. Di sini tuh geometri. Geometri itu kita sebut perkalian. Jadi setiap angkanya, setiap sukunya ada bedanya tuh dikali berapa atau dibagi berapa. Ya enggak? Cirinya adalah rasio. Rasio kita sebut R. Jadi ini dikali R atau dibagi R gitu ya. Ini ada R-nya. Ya. R sama dengan R karena konstan geometri. R itu ya kan karena bedanya itu R perkaliannya, berarti R itu adalah 3 dibagi X sebagai R. Itupun yang ini Y dibagi 3. 3 dibagi X, Y dibagi 3. Dari sini boleh kita kali silang aja. Ya nggak? X kali Y, terus 3 kali 3, atau 3 kuadrat. Berarti X kali Y adalah 9. Kita dapat ini, dan kita dapat ini. Tapi kalau kita masukin ke konsepnya, konsep yang mirip dengan aritmatika, ya sebenarnya mirip-mirip. X1, X2, X3, dia bentuknya geometri, ya nggak? Ya tinggal ini kan bentuknya perkalian. X kali Y, cuma kan 3 kuadrat.
Ya, berarti X1 kali X3 sama dengan X2 yang dikuadratkan. Ujung kali ujung, tengahnya dikuadratin. Begitupun kalau misalnya ada 4 suku. X1, X2, X3, X4, ujung kali ujung, X1 kali X4 sama dengan X2 kali X3. Ini konsep dari geometri. Konsep dasarnya. Begitupun dengan X5 ya. Mirip dengan aritmatika yang udah kita jelasin tadi. Ini konsepnya. Jadi kalian nggak harus mendefinisikan lagi dari awal banget. Nggak harus dari R sama dengan R lagi gitu loh. Oke. Sekarang kalau kita di soal kan kita dapat ya. X plus Y dapat. X kali Y dapat. Coba kalau di soalnya, ini kita samakan penyebutnya. Kita samakan penyebutnya langsung ya. Samakan penyebut. Oke. Ini kali silang, terus penyebutnya dikalikan. Ingat, X kali X plus 5. Muat ya? Geser sedikit ya. Ini. Terus plus Y dikali Y plus 5. Di sini X kali Y. X Y ketemu, ada penyebutnya. Terus yang ini kalau kita kalikan jadi X kuadrat plus 5X. Terus kita buat aja langsung Y kuadrat. X kali 5, X kali X kuadrat. Kayak gini ya, klik ulangi. Oke, plus 5X plus 5Y. Sama dengan X kali Y. Oke, di sini kan kalau kita lihat ada X sama Y dengan 5. Ya, kalau kita cermat, sebenarnya boleh kita tulis bentuknya kayak gini. Kenapa kita harus tulis kayak gini? Agar, oh kita tahu bahwa di sini ada X plus Y. Di sini ada X kali Y. Tapi kita nggak tahu nilai ini, X kuadrat min Y kuadrat. Nah, karena kita nggak tahu, sebenarnya boleh kita langsung masukin aja definisi dari konsep aljabar. Kalau misalnya kalian punya A plus B deh. A plus B kuadrat kan definisinya kan A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB. Kalau ini pindah ruas, ya enggak? Jadi A plus B dikeluarin 2A min B. Oke, pindah ruas saja. Nah, begitupun ini. Yang ini kita substitusi dengan ini, persamaan. Oke. Kita substitusi jadi X plus Y kuadrat min 2X plus Y plus 5X plus Y per X kali Y. Dari sini kita substitusi aja ya. Angka X plus Y-nya 8, min 2, ditambah, menjadi 8. Ini X kali Y, plus X kali Y, A kali B. Oke, di sini jadi 9, ditambah 5, di sini 8, per 9. Dari sini kalau kita jabarin sedikit, 64 kurang 18, 40, 9. Jadi 86 per 9. Ini kalau mau pakai cara konsep. Oke. Tapi kalau kalian mau cara kedua, boleh. Cara kedua adalah, cara pertama, ya cari aja X plus Y-nya. Kan gampang. X plus Y 8. X kali Y 9. Ditambah hasilnya 8 dikali 9. Nah, kalau memang kalian ketemu, bagus. Tapi kayaknya tidak mudah ya nemuin X-nya berapa, Y-nya berapa. Kayaknya nggak mudah. Oke. Kalau kita temuin kan agak sulit. Makanya kita pakai konsep aja. Dibanding harus nebak X sama Y-nya. Oke. Maka cara kedua nggak bisa kita tebak nilai X sama Y-nya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ini definisi dari ini. Nah, sebenarnya kita udah bahas, kalau kalian join kelas premium kita, ada beberapa record yang udah gue kasih di Drive. Jadi kalian bisa belajar sendiri dulu.
baru kita live. Dan kelasnya juga setiap hari kan. Selama ya 30 hari lebih lah. Nanti bareng tutor lain juga. Kayaknya gue ngajak yang bahasa Indonesia sama biologi. Biar gue megang Matdas, MTK IPA, Fisika Kimia. Gitu. Nanti ada beberapa record yang bisa kalian tonton buat dasar-dasar fisika sama kimia. Udah ada record materinya lah. Minimal gue nggak ngejelasin dari nol banget. Oke, next. Kita nge-zoom biasanya 2 jam. Nanti sekuatnya lah jamnya ya. Sekuatnya jamnya ya. Oke, kita lanjut. Kita punya dibuat 5 angka. Dari angka ini, peluang angka di kedua ujungnya sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Nah, kalau ada atau, berarti nanti ditambah. Oke? Oke, atau itu ditambah ya. Dalam hal peluang. Oke? Sekarang kita punya 5 angka. 5 angka. Dari, di sini kan definisinya, kita ada 5 angka. Terus, yang harus diperhatikan, di kedua ujungnya spesifik. Ganjil atau genap. Nah, karena di sini diatur ujungnya harus ganjil atau genap, maka asumsi yang paling bisa kita gunakan adalah dia itu nggak boleh berulang. Nggak boleh berulang. Oke? Jadi biasanya kalau gue ketemu soal-soal tentang peluang, nggak dijelasin. Dia ini berulang, boleh digunakan lagi, atau sama, ya berarti kita anggap ini beda, angkanya beda, nggak boleh digunain lagi. Kan di sini nggak dikata sama atau beda ya, karena nggak dibilang angkanya digunakan lagi atau enggak, maka asumsi yang paling mudah dan paling sering gue gunakan adalah mereka beda, karena nggak dibilang, kecuali dijelasin, oh angkanya boleh sama, oke? Biasanya yang gue gunakan itu. Tapi kalau misalnya nggak ketemu nih, pakai angka beda, nggak ketemu jawabannya, oh berarti asumsinya angkanya sama. Gitu aja. Sekarang karena ada atau, berarti ada 2 kemungkinan. Pertama, dia itu bisa sama-sama ganjil. Kita buat, nanti ada kemungkinan kedua, sama-sama genap. Ada 5 angka. 5 angka tuh 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5 digit. Oke, sekarang ganjil. Angkanya tuh maunya 1, 2, 3, 4, 5. Ini angka yang kita gunakan. Ganjil itu definisinya dari angka ini kan 1, 3, 5. Dan mereka harus beda. Jadi nggak boleh digunakan lagi. Oke. Kalau di depan, kan ujungnya ya. Karena kata ujung tuh depan sama belakang. Nah, berarti kalau paling depan kita gunakan angkanya 135, ada 3 kemungkinan. Terus yang belakang berarti 2 kemungkinan. Jadi salah satu udah kita pakai. Ya, ada 2 kemungkinan. Ya misalnya satunya kita pakai, berarti sisa 3 sama 5. Atau 3-nya kita pakai, berarti 1 sama 3, 1 sama 5. Oke. Nah, di sini kalau kita definisikan 3 kurang 1. Kenapa 3 kurang 1? 3-nya di depan, 1 angka udah dipakai di depan. Ada 3 kemungkinan, udah dipakai 1 di depan. Maka 3 kurang 1. Terus nggak ada aturan lain selain ini. Karena nggak ada aturan lain, maka yang lainnya tinggal pengurangan aja. Ada 5 angka, udah dipakai 2, di depan dan belakang. Terus yang ini 5 kurang 3, yang ini 5 kurang 4. Karena yang ini kenapa 5 kurang 3? Karena udah dipakai depan, tengah, belakang, maka kurang 3.
Kurang 4 karena udah 1, 2, 3, 4. Maka kurang 4. Oke, kalau kita definisikan 3 kali 2, 3 kali 3 kali 2 kali 1 kali 2. Hasilnya adalah 36. Oke. Terus kalau kita mau angka yang genap, mirip-mirip. Yang depannya tapi yang kita gunakan adalah 2 dan 4. Ya, berarti kalau misalnya di sini angka 2 sama 4 yang kita gunakan, ada 2 kemungkinan. Yang belakangnya ada 2 kemungkinan, udah dipakai 1 di depan. Berarti kurang 1. Berarti sisanya ada 5 angka yang kita gunakan, udah dipakai di depan belakang. 2. Diterusin aja. Gitu ya. Kita hasilin 2 kali 3 kali 2 kali 1 kali 1. Hasilnya adalah 12. Oke. Nah, karena di sini katanya atau di jumlah, maka bagian atasnya, bagian syarat, berarti totalnya ada 36 ditambah 12, yaitu 48. Oke. Tapi ingat, ini masalah peluang. Nah, peluang itu kita definisikan, peluang adalah banyaknya cara untuk bagian syarat dan tanpa syarat atau semesta. Ini yang pakai syarat, yang kayak ini kan tempat ini pakai syarat. Nah, semesta ini yang enggak pakai syarat. Enggak pakai syarat ya. Nah, berarti untuk semestanya gimana? Ada 5 angka. Oke. Ada 5 angka, terus karena nggak ada syarat, ya udah tinggal 5, terus 5, 4, 3, 2, 1. Nggak ada syarat, langsung aja 5, 4, 3, 2, 1. Ada 5 angka, dipakai depan, terus ini definisinya 5 kurang 1, ini 5 kurang 2, ini 5 kurang 3, ini 5 kurang 4. Kurang aja. Hasilnya 120. Ini sebagai semestanya, ini sebagai syaratnya. Maka peluangnya adalah 48 dibagi 120. Hasilnya 4/10. Ada ya di soalnya? 4/10. Oke, nanti kalian bisa carilah materi-materi tentang peluang. Sebenarnya nggak sulit-sulit banget buat peluang di SMAP UI. Paling tata bahasanya aja yang agak ya lebih sulitin aja. Sebenarnya kalau secara hitung-hitungan nggak beda jauh dengan UTBK atau SNBT. Tingkat kesulitannya. Emang kata-katanya doang yang suka bingung-bingung. Maksudnya apa gitu. Oke. Oke. Gue mau kalian coba ini nomor 11. Ini tuh konsep dari aplikasi turunan. Nanti kalian bisa cari tentang perubahan-perubahan luas, perubahan volume, atau berapa volume maksimal, berapa volume minimal. Kayaknya itu ada di materi kelas 11 kalau nggak salah. Nah, nanti kalian bisa cek lah konsepnya seperti apa. Sekarang coba kita analisis dulu ya beberapa kata kunci yang diberikan di soal. Sekarang kita bilang bahwa di sini setiap sisi dari suatu persegi bertambah lajunya sekian. Perubahan luas persegi ketika luasnya sekian berapa? Oke, sekarang kita punya luas dulu deh. Kita punya luasnya adalah 25. Luas dari persegi. Nah, karena di sini bilangnya persegi, kita misalkan saja sisi dari perseginya X. Ya. Terus karena luas persegi itu adalah X kuadrat sama dengan 25. Ini luas persegi ya, karena sisinya X. Oke, kita dapat ini dulu deh. Nah, minimal dari sini kita dapat nilai X-nya. X-nya adalah 5.
Oke. Terus dari sini tuh kita buat luasnya adalah X kuadrat dengan X-nya 5. Tapi bukan itu ditanyakan perubahan luas. Oke, sekarang kita definisikan apa yang ditanyakan. Di sini kan dibilang perubahan. Perubahan itu delta. Delta L perubahan luas. Perubahan luas berarti perubahan terhadap waktu. Karena yang kita ukur berapa waktunya. Ya, mereka makin besar atau makin kecil gitu ya. Nah, sebenarnya delta ini kalau kita aplikasikan dari turunan itu kita sebut dl per dt. Oke, kalau kalian ingat materi limit kan ada delta, terus ada turunan gitu ya, dl delta, berarti turunan l terhadap t, gitu ya. Nah, sekarang kita definisikan lagi. Di sini tuh ada kata bertambah laju. Bertambah berarti ada perubahan laju kan? Karena bertambah berarti ada perubahan. Nah, karena perubahan terhadap laju tuh kayak kecepatan lah. Ya enggak? Berarti perubahan terhadap sisi. Sisinya berubah dengan kecepatan 6 cm per second. Per second, berarti perubahan dari sisinya kita sebut X ya, terhadap waktu. Karena terhadap laju kan. Jadi laju berarti terhadap waktu. Nah, kalau kita definisikan terhadap turunan, sebenarnya kita sebut dx per dt. Oke. Nah, terus gimana cara nyari dx-nya? Nah, dari sini kita punya x kuadrat ya. Kalau kita punya x kuadrat, coba kita turunin. Coba kita turunin ya. Kita turunin itu kan hasilnya kan 2x. Ya enggak? Sebenarnya secara di SMA mungkin bisa benar, tapi kalau kita turunin secara matematis kan artinya gini, penulisan yang benar tuh turunan x kuadrat terhadap x adalah ya 2x dikali turunan x terhadap x. Ini tuh 1. Jadi hasilnya 2x. Jadi turunan x kuadrat terhadap variabel x itu 2x. Gitu ya, cara penulisan yang benar sebenarnya. Oke, nah dari sini kan kita bisa lihat dx-nya, dx per dt. Nah, kalau kita lihat, kita balik lagi ke konsep, mungkin kalian kenal kata gradien. Kalau kalian kenal gradien nih, gradien itu sebenarnya konsep dari turunan. Ya enggak? Kan delta y kalau delta x kan. Tapi ada juga pakai turunan di persamaan garis singgung. Nanti kalian bisa cek deh hubungan persamaan garis singgung sama gradien. Oke, karena kalau dari gradien itu bisa dy per dx. Itu ya sedikit info aja. Tapi kalau kita balik lagi ke soalnya, di sini dia bilang lajunya 6. Lajunya berarti dx per dt atau dx dt-nya itu 6. Oke, kita punya persamaan dx per dt-nya adalah 6. Kita punya ini. Oke, dari sini yang ditanyakan boleh kita definisikan lagi. dl per dt, kita bisa substitusi L-nya. L-nya adalah kan X kuadrat. Berarti D, substitusi nilai X, substitusi nilai L. Oke. Terus, ini tuh kita punya dx kuadrat. Yang dx kuadrat kan kita bisa tahu bahwa hasilnya kan 2x. Kalau kita turunin terhadap T, berarti 2x kali dx per dt. Gitu ya. Oke. Terus dari sini kita udah punya ini. Ini bisa kita substitusi. Ya enggak? 2x dikali 6. Oke. X-nya kita punya X-nya 6, X-nya 5. Substitusi X-nya 5.
Oke, hasilnya 60. Inilah perubahan luas terhadap waktu. Ya, nanti kalian bisa cek lah materinya tentang aplikasi turunan. Oke. Sebenarnya kalau kita definisikan ini penulisannya gini nih. Penulisannya dx kuadrat dx per dt gitu ya. Yang ini kita substitusi dari yang ini. Tuh. Terus yang ini kita tulis ulang. Gitu. Padahal kan ini kan bisa kita coret ya. Makanya kita definisikan kayak gini. Perkalian dari turunannya. Gitu. Cara tata tulis yang benar. Cara matematis lah. Ada yang mau ditanyakan, guys? Yang penting ini substitusi ke ini, terus ini substitusi dari yang ini substitusi dari nilai X. Itu nggak sulit sebenarnya, aman-aman aja. Nanti kalian bisa baca-baca lah, atau ngerjain soal tentang aplikasi turunan. Lanjut ya. Next. Persamaan garis singgung. Nah, bolehlah. Tadi kan kita sedikit menyinggung persamaan garis singgung, tentang gradien. Maka kita bahas soal ini. Oke, ini pokoknya apa ciri dari persamaan garis singgung? Materinya adalah kalau ada kata ini nih, garis singgung. Kalau ada kata garis singgung, berarti ini materi dari persamaan garis singgung. Materi dari persamaan garis singgung. Atau kadang gue sebut PGS. Materi dari PGS. Persamaan garis singgung. Nah, konsep dari PGS ini yang paling penting adalah ketika karena garis ya, di sini kata-kata garis itu berhubungan dengan gradien. Gradien itu kemiringan, gitu ya. Persamaan gradien, persamaan garis singgungnya, gradien itu M ya. Persamaan garis singgungnya adalah turunan pertama dari Y ataupun turunan pertama dari fungsinya, oke, di mana X adalah titik singgungnya, oke, dan di sini ada tan alfa, di mana alfanya terhadap sumbu X yang positif. Nah, jadi apa sih materi garis persamaan garis singgung? Jadi misalnya lu ada grafik, singgung itu ketemuan satu titik. Kayak ini. Terus ya nggak nempel. Kayak nempel satu titik. Nah, ini garis singgung. Misalnya kayak gini. Kayak jelek. Nah, ini garis singgung. Ya, jadi ketemuan antara dua grafik di satu titik. Nah, ini adalah titik singgung tersebut. Ini titik-titik yang dimana mereka bersinggungan. Gitu ya. Jadi ini materinya. Oke, ini persamaan garis singgung. Nanti ada hubungannya sama materi fungsi kuadrat. Nanti kalian bisa buka babnya, hubungan fungsi kuadrat dan persamaan garis singgung. Oke. Terus, oke, gue mau jelasin alfa. Misalnya lu ada grafik nih, ada grafik, terus ada tetanya misalnya ini. Nah, alfanya gimana? Nyari alfanya? Ya, lu buat saja kartesius, lu buat aja sumbu Y sama sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu X. Nanti alfanya ini. Ini kan titik singgungnya. Nggak kelihatan. Ini titik singgungnya. Karena ini titik singgungnya, kita tarik terhadap garis kesinggung dan terhadap sumbu X positif. Nah, ini alfanya. Oke. Kalau kalian punya kayak gini, ya kayak gini.
Sama aja, kita buat garis positif. Alfanya mana? Alfanya terhadap sumbu X positif. Jangan bedain warna. Ini alfanya. Oke? Itu yang penting. Yang penting terhadap sumbu X positif. Itu aja sedikit info terhadap materinya. Nanti kalian bisa cek materinya sendiri ya. Oke. Di sini kita punya P1, Q1, P2. Q2 adalah titik-titik di grafik ini yang garis singgungnya mendatar. Oke. Garis singgung mendatar. Ini kata kunci. Jadi, enaknya soal simak adalah banyak kata kunci yang bisa kita analisis. Kalau kalian nggak tahu materinya, kalian bisa analisis dari kata kuncinya, keywordnya. Mendatar itu kan horizontal ya. Ya, horizontal. Berarti garisnya horizontal. Datar. Kalau garisnya datar, gradiennya berapa? Kalian tahu nggak? Gradiennya berapa? Definisi gradien deh. Gradien itu kan delta Y per delta X. Selisih dari sumbu Y terhadap sumbu X. Kalau misalnya ini misalnya Y, ini titiknya nih, kan nggak ada perubahan ketinggian ya. Deltanya 0. Karena nggak ada ketinggian. Makanya kita dapat gradiennya 0. Oke, gradien bukan nggak ada ya. Gradien itu 0. Bukan nggak ada. Kalau yang nggak ada itu, kalau misalnya dia vertikal. Nah, kalau vertikal, garisnya nanti gradiennya yang nggak terdefinisi. Ya, nanti kan delta Y per delta X. Di sini nggak ada perubahan dari delta X ya. Nanti delta Y, tahi nggak dong? 0 ya, sorry. Karena nggak ada perubahan dari delta X-nya. Nah, kita dapat gradiennya 0. Nah, udah enak banget kan? Nah, sekarang kalau kita masukin ke teorinya, persamaan garis singgung gradiennya adalah Y aksen. Y-nya kita dapat ini. Y-nya adalah X pangkat 3 min X kuadrat. Karena di sini Y aksen, berarti kita turunin. Ini diturunin. Berarti 3X pangkat jadi 2, min 2, X-nya jadi pangkat 1. Turun gitu ya. Nah, kita dapat gradiennya 0. Nah, lihat. Gradiennya 0. M-nya sama dengan 0. Gradien ini adalah gradien apa? Gradien dari garis singgung. Berarti MPGS. MPGS-nya 0. Sama dengan ini. Ini kalau kita faktorin, X-nya kita keluarin, 3X min 2 ya. Iniin. Kita cari X-nya. X-nya di sini 0. Di sini X-nya adalah 2/3. Nah, 2/3 ini adalah X. X di sini adalah titik singgung. Ini adalah titik singgungnya. Oke. Oke, kita punya titik singgung di X. Karena baru ketemu X, Y-nya kita cari. Berarti kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Ya, substitusi ke Y. Ya enggak? Kalau 0. Sama dengan, sorry, belum diubah ke 0. Sama dengan 0. Oke. Terus kalau X-nya sama dengan 2/3, Y-nya berapa? Hasilnya, bentar. Hasilnya min 4/27. Gitu ya. Nanti kalau bisa, tolong koreksi ya. Kalau misalnya aku salah. Maka titik singgungnya berapa? Maka titik singgungnya itu adalah, ya, kalau X-nya 0, Y-nya 0. Dan kalau X-nya 2/3, titiknya min 4/27. Gitu. Nah, inilah titik-titik yang ada ini. Nah, inilah titik-titiknya. Titik singgungnya inilah titik dari P dan Q. P1, ya kita buat saja. Ini sebagai P1, ini sebagai, kita samakan bentuknya ya.
P1Q1, P1Q1, yang ini P2, Q2. Kita samakan bentuknya saja, kan titik, X, Y. Maka ditanyakan P1 tambah, ya kita jumlahkan saja. Maka ya P1 tambah Q1 tambah P2 tambah Q2, kita jumlahkan saja, 0 tambah 0, tambah 2/3, tambah min 4/27. Ya, hasilnya adalah 14/27. Selesai. Oke, coba kita zoom out dulu. Oke, ini. Yang mau tanyakan? Itu bukan 4/27. Minus. Minus nggak sih? Minus kan harusnya. Yang mana? 4/27. Ntar kalau misalnya gue yang salah tulis, tolong kasih tahu ya. Karena kadang, ya maklum lah guys. Manusia guys. Minus ya, benar ya, minus. Terus ini hasilnya 14/27. Oke. Next. Kita next dulu. Ada matriks belakangan. Males membuat ngerjainnya. Yang ini dulu ya. Cari yang gampang-gampang dulu ya. Masih segar soalnya. Nah, kalau kalian kayak gini ketemu, ini sebenarnya soal bonus ya. Karena soalnya tergolong mudah untuk SIMAK UI. Gua rasa ini terlalu mudah buat SIMAK UI. Dan ciri khas dari SIMAK UI itu, ada 1-2 nomor yang gue anggap bonus. Dalam artian bukan bonus banget. Dalam artian soalnya memang sangat mudah dikerjakan. 1-2 soal di setiap subtes. Ya setidaknya jangan ada yang minus lah. Itu hal wajar di SIMAK UI. Walaupun ada soal yang nggak masuk akal. Oke, nah, kayak gini nih. Soalnya nilai mutlak dari 1/X min 4 lebih dari 6. Nah, kalau kayak gini kan, kalau kalian pakai rumus, segala macam, repot. Kita udah punya pilihan. Ya enggak? Kalau pilihan ya tinggal substitusi aja. Tinggal subs pilihannya. Kalau kita mau substitusi X sama dengan 2, kebersamaan, boleh. Lebih dari 6, hasilnya berapa? Kalau setengah, 3,5 ya. 3,5. Oke, nilai negatif 3,5 lebih dari 6, 3,5 lebih dari 6, ini salah. Ya enggak? Kalau salah, berarti pernyataan 1 salah. Ya kan kita tahu bahwa 1, 2, 3 benar, apalagi 1, 3, 2, 4, 4, 1, 2, 3, 4. Ini kan pilihannya, ya enggak? Karena 1 salah, otomatis 3 salah. Ya tinggal 2 sama 4. 1 salah ya, berarti otomatis pernyataan 3 salah dari opsi. Oke. Sekarang kalau kita mau definisikan, kalau kita mau P2 deh, pernyataan 2. Di mana X-nya sama dengan 1, substitusi 1/1 nilai mutlak, jelek, min 4 lebih dari 6. Di sini min 3, sorry, min 5, karena min X1 ya, jadi min 3. Oke, jadi 3 lebih dari 6, ini juga salah. Oke, otomatis pernyataan 2 salah. Kalau pernyataan 2 salah, coret. Berarti otomatis 4 doang yang benar. Otomatis 4 saja yang benar. Oke. Kalau kalian mau coba, silakan lah. Tapi seharusnya benar. Karena 1, 2, 3 otomatis salah. Oke. Nanti ada record-nya, guys. Kalian bisa nonton record-nya ya. Paling besok lah. Atau nanti pagi lah aku upload. Oke. Aman ya ini? Oke. Coba kita cari lagi yang lain.
Cari yang mudah-mudah dulu ya. Yang ini. Ini salah satu soal SIMAK UI 2022 yang aku dapatkan. Jadi soal limit bentuknya gini. Gue mau kalian coba kerjain dulu deh. Coba kita bahas ya. Soal limit tuh aturannya gak rumit-rumit banget kalau misalnya masih di SMA. Kalau masih di SIMAK UI lah. Nanti kalau misalnya udah perkuliahan agak ya rumit-rumit dikit lah. Ya gitulah pokoknya. Oke, kita punya soal limit. X mendekati 0. Di sini kan ada X, terus tambah X. Ada variabel X. Di sini, dan di sini. Nah, yang paling enak adalah X-nya kita keluarin saja. Ya enggak? Min dari cos 2X plus 1. Di sini X pangkat 3. Nah, dari sini kan boleh kita coret X-nya. X-nya coret jadi pangkat 2. Jadi limit X mendekati 0, 1 min cos 2X per X kuadrat. Nah, dari sini kan boleh kita definisikan. Ada yang masih ingat definisi dari trigonometri ini? Ini kan trigonometri ya? 1 dikurang cos 2X atau cos 2X itu ya? Rumusnya. 1 dikurang, coba gue mau salin hafalan. Cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X. Lalu apa lagi? Ada yang masih ingat rumusnya? 1 dikurang 2 itu sin kuadrat X. Satu lagi? Cos. Oke. 2 cos kuadrat X kurang 1. Ini salah satu rumus yang ada. Dan di limit itu usahakan bentuknya sin. Ya, usahakan bentuknya sin atau tan. Jadi kita ubah ke definisi yang ini. Ke definisi yang ini ya. Bahwa 2 sin kuadrat X adalah 1 dikurang cos 2X. Kita substitusi. Dari sini kita punya limit 2 sin kuadrat X per X kuadrat. Nah, dari sini kan enak ya. 2-nya boleh kita keluarin. Di sini sin X per X kuadrat. Nah, dari sini 2 kali 1 kuadrat. Hasilnya 2. Selesai. Ingat konsep dari identitas limit trigonometri bahwa sin X per X itu 1. Nah, konsep ya. Ini konsep. Nanti kalian bisa baca-baca lagi konsep dari trigonometri limit trigonometri. Oke. Aman? Ada yang mau tanyakan? Mungkin 2-3 soal lagi. Kita coba. Ya. Di sini kan ini kan SIMAK UI 2011, 2021. Kita mau pindah ke SIMAK UI 2011. 10 tahun ke belakang. Ya, tadi kan 2021. Gimana kalau soal SIMAK UI 2011? Apakah tingkat kesulitannya sama atau beda? Ya, biar kita tes lah. Ya, ini 2011. Ini semua soal tuh emang gue ambil dari websitenya dan beberapa bank soal yang gue punya. Kita punya fx. Ini materi fungsi komposisi ya. Fungsi komposisi. Oke. Iya, sama-sama. Oke, kita punya fx, kita punya gx. Di sini definisinya. Oke, kita punya fx dulu, kita tulis. Dan kita punya gx. Yang ingat, kalau gue bilang ya, y sama dengan fx, ingat ini sebagai output, ini sebagai input. Sebagai x-nya. Itu yang penting. Sekarang, kalau gue punya definisi f dalam kurung gx, g dalam kurung fx. Ya, dari sini kan sebenarnya boleh kita definisikan kembali. Gitu ya. F dalam kurung gx itu substitusi. Terus G substitusi
menjadi X min 1 per X plus 1. Tinggal bisa kita subs nilai Fx dan Gx. Ya, ini Gx kita substitusi, ini Fx kita substitusi. Sekarang ini sebagai input. Input, sekarang kalau kita mau ini input dari F, ya enggak? Berarti lihat, kalau inputnya X, di sini X. Kalau inputnya 3X, berarti jadi 3X. Oke. Sekarang, di sini inputnya X, di sini inputnya X. Berarti kalau inputnya ini, berarti adalah substitusi aja. Gitu. Oke. Dari sini boleh kita kali silang ya. Boleh kita kali silang. Ya enggak? 3X min 1. Di sini X plus 1. Terus ini kalau 3 ke atas ya pembilangnya. 3 kali X min 1. 3X plus 1. Mungkin 3-nya langsung kita ke dalam aja ya. Biar muat penulisan. 3X min 1 kali 3X plus 1. Nah, ini harusnya plus 3, sorry. Min 3. Ini tuh dari 3 dikali X min 1 ya. Nah, dari sini boleh kita coba jabarin deh. Kalian jabarin, nanti dapat X-nya berapa? Silakan deh. Gua kasih waktu. Oh, udah dapat. Iya, sama-sama. Oh, kira-kira dapat. Berapakah semua nilai X yang mungkin? Coba, ada yang temu jawabannya? Ada yang dapat nih, 4/3 kalau nggak salah. Coba kita definisikan, kita jabarin sedikit. Coba kita jabarin ya. Ini kita kalikan 3X kali X, 3X kali 1, min 1 kali X, ya, kali silang gitu lah, bisa lah ya. Kita kan ini kan 3X kuadrat, plus 2X min 1, yang ini 3X kali min 1 dikali sama 3X plus 1. Jadi kan 9X ya, 9X kuadrat min 6X min 3. Kalau kita pindahin ruas aja, yang nggak pindah ruas, mau ke kiri aja ya. Kiri min 6X kuadrat, kiri jadi plus 8X. Terus, ada yang salah nggak ya? Hasilnya berapa nih? Penyebutnya plus 2 ya? Ya nggak sih? Bener nggak? Nah, bener ya? Oke, dari sini sebenarnya? Nah, dari sini ditanyakan apa? Jumlah nilai X. Semua nilai X. Jumlah, karena ditanya jumlah, ditanya itu jumlah nilai X. Jumlah nilai X. Kan ditanya jumlah nilai X, ya udah kita pakai X1 tambah X2 dari rumus persamaan kuadrat. Kan persamaan kuadrat kan kita review lagi. X1 tambah X2 itulah min B per A. B itu yang depan X, A itu X kuadrat. Berarti min dari 8, A itu adalah 6. Oke, jadi 4/3. Selesai. Oke, jadi nggak usah difaktorin. Langsung aja, ditanyakan jumlah nilai X, masukin, karena ini materi persamaan kuadrat, ya udah. Masukin materi persamaan kuadrat aja. Jadi nggak usah repot-repot difaktorin. Oke, ada yang mau tanyakan?
Ada yang mau tanyakan? Udah aman, guys? Satu lagi deh, di sini kita selesai. Biar kalian tahu 2011 tuh kayak gimana tingkat kesulitannya. Karena udah dikit lagi hampir 2 jam. Aman ya? Kalau aman, kita next. Nah, gue mau kalian coba ini deh. Buat jangan lama-lama. Cukup 2 menit maksimal. Oke, coba kita kerjakan. Oke. Sebenarnya kita tinggal lihat pola apa yang terbentuk. Sekarang kalau X dititikin dengan Y, itu artinya X min Y kuadrat. Oke. Ingat, polanya kalau di sini X, di sini Y. Hasilnya X min Y. Sekarang kalau maunya ini, tinggal X min Y kuadrat, titik besar, Y min X kuadrat. Ini kan polanya. Ini pola sebagai X, terus yang ini pola sebagai Y, karena sebelah kiri dan sebelah kanan. Ya enggak? Sekarang ya kita definisikan aja. Ini yang sebelah kiri sebagai X, jadi kan X min Y kuadrat dikurang Y min X kuadrat. Dikuadratkan. Kan polanya sama. Yang ini sebagai kiri, oke, yang ini sebelah kanan. Nah, yang perlu kalian ketahui adalah min 1 kuadrat sama dengan 1, begitupun 1 kuadrat sama dengan 1. Jadi kalau negatif dalam kurung itu 1. Nah, kenapa gue jelasin kayak gitu? Karena kita punya definisi bahwa ini, lihat, Y min X adalah negatif dari X min Y. Ya nggak? Nah, kalau ini kita kuadratkan, coba kita kuadratkan. Y min X kuadrat, yang ini negatif X min Y, kita kuadratkan. Nah, dari definisi yang ini nih, kita dapat ini. Ya, kalau kita kuadratkan, negatifnya hilang. Jadi, X min Y kuadrat. Jadi, Y min X kuadrat sama dengan X min Y kuadrat. Yang negatif nanti hilang. Kalau kita substitusi ke sini, X min Y kuadrat dikurang ini kita substitusi. X min Y kuadrat. Habis. Ini hasilnya 0. Ya enggak? 0 kuadrat. Ya 0. Selesai. Oke. Ada yang mau tanyakan? Oke. Mau SS? Mau butuh SS kah? Atau langsung aja kita ya? Butuh SS nggak? Atau langsung ke record aja nanti di YouTube? Kalau mau, record nanti aku stop biar kita sesi SS. Oh, SS, oke. Kita akhiri dulu dari YouTube-nya, record-nya. Nanti kalau memang dari kalian pengen ikut kelas premiumnya, ada di Twitter gue ya. Udah gue pin tweetnya, detail-detailnya. Untuk harganya udah gue jelasin. Ada record-record dari kelas tahun sebelumnya. Tahun lalu tuh ada berapa ya? 40-30 orang lah yang masuk simak. Ada 2 orang yang dapat FKUI. Ada 2 orang dapat FKUI kemarin. Dama 3 orang, 2 atau 3 ya, yang FKG. Ya, nanti kalau kalian join, kita banyak tips dan cara ngerjain segala macam lah di kelas itu. Oke, itu aja dari YouTube kita ya. Kita mau sesi SS.